Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Fitri Mardianti, NIM Q002309 dari kelompok A4. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya dapatkan dari laboratorium anatomi, praktik anatomi di blok 1.3. Untuk yang pertama, ini tentang abdomen. Jadi untuk abdomen ini nanti dindingnya itu terdiri dari lapisan-lapisan. Jadi di dinding anterolateral abdomen sama nanti ada yang dinding yang posterior. Untuk yang lapisan dari dinding anterolateral abdomen itu yang pertama ada kulit yang di lapisan luar, juga kulit. Setelah itu ada fascia superficialis atau lapisan superficial itu nanti terdiri dari fascia camper dan juga fascia scarpa. Nah, untuk yang fascia camper ini terdiri dari lemak atau panniculus adiposus, sedangkan yang fascia scarpa itu dari stratum membranosum. Nah, setelah itu ada fascia profunda. Fascia profunda itu nanti yang terletak di antara muskulus-muskulus. Nah, untuk muskulusnya sendiri itu musculus aponeurosis ada flat muscle dan juga ada vertical muscle. Untuk yang flat muscle itu ada musculus obliquus externus, terus nanti ada musculus obliquus internus dan juga musculus transversus abdominis. Nah, nanti di antara muskulus-muskulus ini ada fascia profunda. Nah, setelah fascia transversus abdominis untuk yang muskulus yang vertikal nanti ada rectus abdominis dan juga pyramidalis. Nah, setelah nanti ada muskulus di antara muskulus ada fascia profunda, nanti di setelah muskulus paling dalam atau muskulus transversus abdominis itu ada namanya fascia transversalis. Setelah fascia transversalis ada fascia extraperitonealis. Fascia extraperitonealis ini terdiri atas jaringan lemak. Nah, dan yang bagian paling dalam itu ada peritoneum parietal. Nah, tadi untuk dari ini yang pandangan dari potongan transversal itu yang paling luar ada kulit. Kemudian sini ada kulit. Setelah itu nanti setelah kulit ada fascia superficialis yang terdiri dari fascia scampus dan juga scarpa. Lalu setelah itu ada fascia profunda di antara muskuli. Nanti di sini ini fascia profunda. Nah, untuk muskulusnya sendiri dari bagian luar ada external oblique muscle, terus nanti ada internal oblique, terus ada transversus. Nah, setelah itu nanti lanjut ke fascia, fascia transversalis. Setelah fascia transversalis masuk nanti ada namanya fascia extraperitonealis. Fascia extraperitonealis yang ini yang di tengah sini yang terdiri dari jaringan adiposum, jaringan lemak, dan terus lanjut ke bagian paling dalam ada parietal peritoneum yang melapisi dinding bagian dalam kavitas abdomen. Lanjut untuk dinding posterior abdomen itu hampir mirip dengan lapisan dari dinding anterolateral abdomen, namun di bagian posterior itu tidak ada facies profunda dan tidak ada facies transversalis. Jadi dari luar nanti ada kulit. Setelah kulit nanti ada facies superficial. Ada facies superficial, terus nanti ada muskulus. Kalau muskulus di lapisan dinding posterior abdomen nanti itu ada 4 lapis. Lapis pertama itu ada latissimus dorsi. Setelah itu untuk lapis kedua itu ada obliquus externus, lalu ada erector spinae, lalu ada longissimus dorsi, dan ada serratus anterior posterior. Lalu untuk yang lapisan ketiga itu nanti ada multifundus muscle, lalu ada interspinal, terus ada obliquus yang internus. Terus ada untuk yang lapisan terakhir, lapisan keempat, nanti ada quadratus lumborum, ada musculus iliopsoas, dan juga ada musculus transversus abdominis. Nah, setelah muskulus nanti langsung ke fasies ekstraperitoneal. Yang ini itu dari jaringan lemak dan yang paling dalam itu ada peritoneum parietal. Tadi untuk muskulusnya untuk yang dari bagian depan itu yang pertama dari luar itu ada rectus abdominis ini yang muskulus yang vertikal.
ada musculus abdominis yang ini, musculus abdominis, terus nanti di bagian paling bawah ini ada namanya musculus piramidalis. Nah, lalu untuk dari luar ke dalam untuk yang bagian samping itu, pertama nanti ada external oblique muscle atau musculus oblique eksternal. Ini bentuknya seperti huruf V. Lalu untuk masuk lagi ke dalam nanti ada internal oblique muscle atau musculus oblique yang internal itu bentuknya nanti seperti huruf A. Lalu dan yang paling dalam itu ada transversus abdominis. Ini yang bentuknya lurus. Lanjut untuk rektum. Jadi untuk rektum itu nanti dibagi menjadi rektum proprium dan juga nanti ada canalis analis. Nah, untuk rektum proprium nanti itu bentuknya di bagian luar itu ada flexura sacralis dan juga ada flexura anorektal. Jadi nanti jika dilihat dari sisi lateral itu berbentuk seperti huruf S. Nah, untuk yang flexura anorektal itu fungsinya untuk menjaga kontinensi dari tinja melalui tonus dari otot pubis rectalis. Nah, untuk yang bagian rectum proprium itu nanti di bagian dalam ada di bagian tunika mukosanya itu ada lipatan-lipatan transversal atau disebut plika transversa recti. Nah, nanti si plika ini tuh akan membentuk si ampulla recti, yang ampulla recti ini fungsinya itu untuk menerima dan menahan akumulasi tinja, massa tinja hingga nantinya itu dikeluarkan saat buang air besar. Nah, untuk transisi dari rectum proprium ke kanalis analis nanti ada namanya junction atau linea anorectalis. Nah, kenapa untuk yang linea anorectalis itu bisa dibedakan? Jadi dia tuh kalau jika di rectum proprium itu nanti tunikanya itu dari tunika mukosanya itu plica transversalis recti. Bentuknya transversal, lalu nanti kalau masuk ke bagian kanalis analis nanti jadi plica longitudinal anal rektal, bentuknya longitudinal. Selanjutnya untuk kanalis analis yaitu nanti dibagi jadi beberapa zona. Pertama ada kolumna analis atau zona kolumnaris, lalu ada pektan analis, dan terakhir yang paling bawah ada zona cutanea. Ini kolumna analis atau zona kolumnaris yang ini. Lalu pektan analis yang putih, lalu yang paling bawah ini zona cutanea. Nah, untuk yang pertama itu zona kolumnaris atau kolumna analis, dia itu bagian dalam atau tunika mukosanya itu terdapat lipatan-lipatan longitudinal atau yang disebut itu disebut PK disebut kolumna rectalis. Nah, kolumna rectalis ini dibentuk dari korpus cavernosum recti, dan dia itu tersusun di dalam bagian tulang mucosanya itu tersusun atas epitel kolumner atau kuproid. Selanjutnya dari peralihan dari si zona kolumnaris ke pekten analis yang warna putih itu nanti ada yang namanya linea pektinata. Nah, di linea pektinata nanti itu terdapat yang namanya valvula analis, dan di antara valvula analis itu nanti ada yang namanya sinus rectalis atau cekungan antar valvula. Lanjut ke si pektin analis. Kalau pektin analis itu tunika mukosanya itu terdiri atas epitel squamous kompleks yang non keratinisasi, dan dia itu makanya menimbulkan zona jadi warna putih ini, dan nanti itu zona ini di mukosa itu disebut zona alba. Lalu di antara si pekten analis dan zona kutanea itu nanti dipisahkan sama garis yang eh, tidak konsisten. Dia tuh kelihatannya tidak konsisten, dan nanti itu nama garisnya itu linea anokutanea. Masuk ke zona kutanea dia itu udah seperti kulit bagian eksternal, kulit eksternal, dan dia itu terdiri atas squamous kompleks yang keratinisasi atau sudah konifikasi. Lalu untuk muskulus-muskulusnya sendiri itu nanti secara garis besar itu ada empat. Ada sphincter ani internus, musculus puborectalis atau musculus servator ani, lalu terus ada musculus sphincter ani externus, dan ada
korugator ani. Untuk muskulus yang skelet itu nanti ada sphincter externus sama ada puborektal atau levator ani. Sedangkan yang muskulus muskulus sphincter ani internus sama yang korugator ani itu yaitu otot polos. Nah, ini untuk penampakan lebih jelas dari otot yang ada di kanalis analis. Ini korugator ani itu di bagian sini. Lalu ini untuk eksternal anal ada tiga, tiga yang ada subcutaneous part, ada superficial part, dan ada yang deep part. Terus ada internal anal muscle, bagian dalam, dan levator ani muscle. Sini. Selanjutnya untuk neurovaskularisasi dari rektum dan kanalis analis itu, untuk arterinya itu ada arteri rektal superior. Itu arteri rektal superior di sini dia itu merupakan cabang dari si arteri mesenterika inferior. Lanjut nanti ada juga arteri eh, yang middle yang rektal sama ada yang inferior rektal. Dia tuh cabang dari si iliaka internal, arteri iliaka internal. Lalu untuk vena itu nanti ada sama seperti si arterinya, ada superior rectal vein, ada middle rectal vein, sama nanti ada inferior rectal vein. Nah, nanti untuk drainase vena itu dibagi jadi dua, yang di atas linea pectinea sama yang di bawah. Untuk yang di atas itu nanti drainasenya langsung ke vena porta. Nanti ke vena porta. Kalau untuk yang di bawah itu drainasenya ke vena cava inferior. Nah, untuk inovasinya sendiri itu rektum dan kanalis analis itu untuk simpatisnya itu oleh nervus spanicolumbalis dan untuk parasimpatisnya itu dari spaniki pelvici dan dia tuh ada juga inovasi dari si plexus sarcalis itu endothelius atau disebut juga nervus hemorrhoidalis inferior. Nah, lanjut untuk peritoneum. Peritoneum itu adalah suatu membranosa atau membran serosa yang tipis yang melapisi kavitas abdomen dan nanti itu bisa berefleksi ke organ-organ atau viscera dari abdomen tersebut. Nah, peritoneum itu dibagi jadi dua. Ada peritoneum parietal itu yang melapisi dinding bagian dalam kavitas abdomen dan juga ada peritoneum visceral itu yang melapisi organ-organ viscera abdomen baik secara keseluruhan permukaan organ tersebut atau sebagian. Nah, untuk yang peritoneum visceral itu dia kan bisa melapisi organ-organ secara keseluruhan. Nah, organ-organ yang dilapisi secara keseluruhan itu dinamakan organ intraperitoneum. Dan untuk organ yang hanya dilapisi sebagian itu dinamakan organ retroperitoneum. Nah, kalau organ intraperitoneum itu berada di kavitas peritoni, kalau retroperitoneum itu di luar kavitas peritoni. Untuk yang organ retroperitoneum itu ada sepakar. Sepakar itu ada suprarenal gland, terus ada aorta, terus ada duodenum kecuali pars superior, terus ada pankreas kecuali bagian kaudanya, terus ada uretra, terus ada kolon yang ascendens dan descendens, terus ada kidney, terus ada esophagus, dan juga ada rektum. Untuk yang organ intraperitoneum itu sisanya seperti ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix, vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lilian, dan hepat. Untuk duplikator peritoneum itu intinya dia tuh peritoneum double atau dua lapisan peritoneum dan bisa juga tiga atau ada bisa juga empat. Untuk yang duplikator peritoneum itu nanti ada mesentarium, ada omentum dan juga ada ligamen-ligamennya. Yang pertama untuk mesentarium itu dia itu lipatan dari si peritoneum parietal ke peritoneum visceral atau lebih tambahnya itu dia itu menempelkan organ-organ ke dinding bagian eh, belakang abdomen. Nah, dia itu mesenterium itu nanti ada
yang melekatkan kolon dengan dinding bagian belakang abdomen itu ada mesokolon, ada yang bagian transverse mesokolon, dan juga ada sigmoid mesokolon. Lalu yang menempelkan si intestinum tenum atau usus halus itu nanti ke bagian belakang ada mesentery. Dan nanti ada juga yang melekatkan si appendix ke bagian belakang itu ada namanya mesoappendix. Oh, selanjutnya untuk omentum dan ligamen, untuk omentum itu nanti dia melekatkan lipatan dari peritoneum yang dari gaster dan juga nanti dari duodenum yang bagian proksimal itu ke organ-organ yang sekitar. Dia tuh dibagi jadi dua, ada lesser omentum atau omentum yang minor, terus ada yang greater omentum yang mayor. Nah, untuk yang minor dia itu nanti terletak di antara si gaster dan juga si hepat. Nah, nanti dia terdiri dari ligamen hepatoduodenal yang menghubungkan hepat sama bagian duodenal yang proksimal. Lalu ada juga ligamen gastrohepatika atau ligamen hepatogastrik itu yang menghubungkan si hepat dengan si gaster. Lalu untuk yang greater omentum itu nanti dia berbentuk seperti tirai, jadi menghubungkan bagian bawah si gaster itu ke intestinum tenue ke bawah dan nanti ke organ sekitarnya juga. Nanti di sini dia yang melekatkan dengan organ sekitar kan di sebelah sini ada yang namanya lian. Nanti itu ada yang namanya gastrosplenic atau gastrolienal ligamen. Nanti ke bagian atas itu ada diafragma, nanti dia jadi gastrosplenic ligamen atau ligamen. Lalu nanti yang menghubungkan dengan eh spline ini dan nanti di belakang sini ada si eh ren atau ginjal, nanti ada splenorenal ligamen. Dan nanti yang menghubungkan si gaster dengan si kolon itu kolon itu ada gastrocolic ligamen. Nah, untuk ligamen-ligamen dari si peritoneum, duplikator peritoneum tadi hampir sama dan ada tambahan itu di bagian hepar yang ligamen yang melekatkan hepar dengan dinding bagian belakang abdomen itu nanti ada namanya ligamen falciform. Letaknya di bagian atas ini. Terus lanjut untuk eh, tadi kan ada yang namanya peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Jadi nanti di antara peritoneum ini akan membentuk yang namanya cavum peritonei atau cavitas peritonei. Nah, di, pada embrional itu cavitas ini tuh jadi satu, namun karena saat perkembangan embrional nanti saat dewasa itu dia terbagi jadi dua. Ada bursa omentales atau ini namanya kavum peritoneum yang minor dan atau nama lainnya itu laser sac dan juga nanti ada si saccus majus atau greater sac atau nanti juga kavum peritoneum yang mayor. Nah, nanti antara si laser sac dan saccus majus dan saccus minor ini akan dihubungkan oleh ini foramen Winslow. Nah, si foramen Winslow itu nanti di bagian di sekitar si foramen Winslow itu ada struktur yang tertutup oleh peritonei. Nah, nanti di bagian anterior struktur yang tertutup itu ada vena porta, ada arteri hepatica propria, dan ada ductus cholecystocus. Untuk yang bagian posterior, nanti ada vena cava inferior. Untuk yang bagian superior nanti ada lobus caudatus dari hepar dan nanti untuk yang bagian inferior itu ada parte tendon dari duodenum. Jadi ini adalah daftar pusaka yang saya gunakan untuk tadi gambar-gambar yang saya sertakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.